Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merianda W. Panjaitan dengan NIM 22524111006. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Microsoft Word 2013 dengan mata kuliah aplikasi komputer oleh dosen pengampu Dr. Sri Wahyuni Eskom Mkom. Nah, apa itu Microsoft Word 2013? Microsoft Word adalah software atau perangkat lunak pengolah kata untuk membuat dan mengedit dokumen. Di mana Microsoft Word 2013 ini memiliki fitur lebih lengkap dibanding versi sebelumnya yang terdapat pada penyimpanan yang berbasis cloud atau SkyDrive. Nah, Microsoft Word ini banyak dipakai mahasiswa-siswa untuk melakukan atau membuat laporan, makalah, surat, skripsi, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, tampilan Microsoft Word seperti ini. Yang pertama ada workspace. Nah, workspace ini area kerja tempat penggunaan mengetik, mengedit, dan memformat format dokumen. Nah, yang kedua ada ribbon. Nah, ribbon ini terdapat home, insert, assign, reference, layout, mailings, review, view yang memiliki fungsi masing-masing. Yang ketiga ada quick access toolbar. Nah, toolbar ini berisi perintah cepat seperti save, undo, redo. Undo ini untuk menghapus, sedangkan redo itu mengembalikan apa yang sudah dihapus. Nah, yang keempat ada title bar. Nah, title bar ini yaitu menampilkan nama dokumen dan aplikasi berada di bagian paling atas Word. Yang kelima ada kontrol jendela atau Windows Management. Nah, ini tombol minimize, maximize, atau restore, dan close untuk mengatur jendela Word. Yang keenam ada tab management. Nah, bagian ini untuk memilih tab perintah yang ingin digunakan, misalnya home kah, atau insert, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada vertical scroll bar. Nah, vertical scroll bar ini digunakan untuk menggulir dokumen ke atas dan ke bawah. Ada juga horizontal scroll bar. Nah, ini digunakan untuk menggulir dokumen ke kiri dan ke kanan. Yang kedelapan ada horizontal ruler, di mana penggaris horizontal untuk mengatur margin, indent, dan tabulasi. Yang ke-8 bagian kedua ada vertical ruler, di mana penggaris vertikal di sisi kiri untuk mengatur margin atas, bawah, dan tata letak elemen secara vertikal. Yang kesembilan ada status bar, yaitu menampilkan informasi dokumen seperti jumlah kata, nomor halaman, dan mode tampilan. Yang ke-10 ada page view. Nah, ini tombol ini untuk memilih tampilan halaman seperti print layout atau read mode. Nah, yang ke-11 ada account and share. Nah, fitur untuk mengelola akun Microsoft, menyimpan ke OneDrive kah atau ke Cloud, dan membagikan dokumen via email atau link. Nah, macam-macam menu bar atau ribbon yang tadi ada home, insert, design, page layout, reference, mailings, review, dan view. Yang pertama, home. Home adalah bagian yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa atau siswa di mana berisi fitur keyboard, ada font untuk jenis teks, apakah dia Times New Roman, Calibri, dan lain sebagainya. Ada juga ukuran font. Di sebelah jenis font, itu ukuran untuk makalah pada bagian judul biasanya 14. Kalau untuk subjudul 12, sub-subjudul 11, seperti itu. Nah, yang kedua ada insert. Nah, ini
untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen dari gambar, clip art, tabel, dan header dan footer. Yang ketiga, desain. Desain itu digunakan untuk mengatur model dan format pada dokumen. Pada tab desain, terdapat 5 grup atau icon, yaitu themes, dokumen formatting, colors font, paragraph spacing, dan page background. Nah, yang keempat, page layout. Page layout itu pengaturan tata letak halaman ada pada page itu paragraf dan arrange. Yang kelima, reference, yaitu digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan yang berkaitan dengan dia pembukaan, buat daftar isi, daftar gambar atau tabel, fontnet, dan endnote. Tab reference ada 6 grup, yaitu table of contents, yaitu daftar isi, footnotes, citation, daftar pustaka, atau citasi yang akan kita buat ke daftar pustaka, bibliografi daftar pustaka, dan chapters index dan table of authorities. Yang ketujuh ada mailings, yaitu digunakan untuk membuat sebuah surat masal dengan format tulisan yang sama. Akan tetapi, mempunyai data yang berbeda dari setiap surat. Grup atau ikon yang ada dalam tab mail yang ternyata grup create, start, mail, merge, write, and insert files, preview result, dan finish. Yang kedelapan ada review. Tab review berfungsi untuk mereview atau kaji ulang naskah, seperti baca ejaan, mengubah bahasa, translasi bahasa, menyematkan komentar, dan sebagainya. Tab review terbagi menjadi 7 grup, yaitu grup proofing, language, comment, tracking, change, compare, dan protect. Kesembilan ada view. Tak view digunakan untuk menampilkan mencetak atau dokumen pada layar, mengatur ukuran cetakannya, dan menampilkan garis bantu pada layar kerja. Tak review terbagi menjadi 5 grup, yaitu view, show, zoom, windows, dan macros. Nah, dalam Word ada shortcutnya untuk memudahkan menulis makalah. Shortcut dalam bagian kontrol. Nah, yang pertama yaitu ada Kontrol A. Itu untuk menyalin semua teks yang ada dalam makalah. Kontrol B menebalkan teks. Kontrol C menyalin teks. Kontrol D membuka menu font formatting. Kontrol E membuat pos teks di tengah. Kontrol F mencari kata. Kontrol G menuju halaman tertentu. Kontrol H mengganti teks atau kata tertentu. Kontrol I memiringkan teks atau italik. Kontrol J membuat paragraf rata kiri dan kanan. Kontrol K memberikan link pada teks. Kontrol L membuat paragraf rata kiri. Kontrol M membuat paragraf dari kiri. Kontrol N membuat file baru. Kontrol O membuka file yang sudah ada. Kontrol P mencetak dokumen. Kontrol Q menghapus format paragraf. Kontrol R meratakan paragraf rata kanan. Kontrol S menyimpan dokumen. Nah, contoh penerapannya itu cara membuat daftar isi otomatis di Word. Yang pertama, heading 1 kita buka judul utama, heading 2 subjudul, heading 3 subjudul, baru simpan daftar isi. Pergi ke menu reference, table of contents, pilih format otomatis, baru perbarui daftar isi. Nah, cara mengatur font di Word juga kita pilih. Cara membuat halaman di Word, page insert, dan cara membuat margin di Word seperti ini. Baik, kita akan ke Word biar saya contohkan. Baik, nah di sini ada makalah kelompok lawan linguistik mikro. Baiklah, di sinilah saya akan buatnya. Contohnya, nah, kita akan membuat daftar isi. Baik. Nah, untuk membuat daftar isi pada makalah biasanya dimulai dari kata pengantar, di mana kata pengantar ini kita bold, lalu kita ke
judul satu dalam bahasa Indonesia, heading satu dalam bahasa Inggris. Nah, kita buat judul satu. Nah, kalau untuk kata pengantar itu 12. Nah, untuk membuatnya otomatis, kita klik kanan. Nah, kita ubah. Nah, ini kita buat 12. Ini bold. Ini rata tengah. Oke, otomatis. Nah, lalu ini perbarui secara otomatis. Oke, lalu klik OK dan ya. Nah, begitu juga daftar isi. Kalau daftar isi itu heading satu karena merupakan judul besar, heading satu. Nah, dia otomatis sudah Times New Roman dan 12, jadi tidak perlu ganti-ganti lagi. Nah, lalu selanjutnya ini kita atur dulu ke bawah karena untuk daftar isi itu satu halaman. Oke. Nah, untuk bab one pendahuluan karena yang judul besar kita buat ke heading satu. Nah, ini 14. Jadi kita tadi kan 12. Nah, kita ganti menjadi 14. Oke. Dah. Sekarang nah, alat terbelakang ini merupakan eh, subjudul. Nah, kalau subjudul itu heading 2. Kita buat ke bagian setelahnya ini. Heading 2. Nah, sama seperti tadi. Sama seperti tadi, kita klik di klik kanan, ubah. Nah, ini judul 2. Times New Roman, kita ganti Times New Roman 12, terus otomatis, lalu perbarui secara otomatis. Oke. Nah, B juga rumusan masalah subjudul itu heading 2. Kita buat klik heading 2. Nah, otomatis semua selanjutnya kita buat seperti itu. Baik. Ini juga heading 2 atau judul 2. Nah, untuk bab 2 ini heading 1 karena merupakan judul besar. Nah, judul satu udah. Nah, sekarang ini juga bagian A ini heading 2. Judul 2, oke. Ini juga judul 2. Oke. Ini juga judul 2. Dia otomatis, jadi tidak usah diganti-ganti lagi. Bagian ini juga heading 2. Ini juga heading 2. Oke, nah bab 3 berarti heading 1 atau judul 1. Oke. Nah, kalau ini heading 2. Ini heading 2 juga. Oke, daftar pustaka heading 1 karena judul besar. Ini 12 kita ganti. Oke, karena itu merupakan aturannya buat makalah 12 kecuali bab-bab itu 14. Oke, kita kembali lagi ke bagian tadi daftar isi. Nah,
Kita di Bentar. Oke, kita pergi ke tata letak. Oh, bukan, bukan. Ah, kita kita pergi ke referensi. Nah, pilih daftar isi, lalu kita pilih yang daftar isi otomatis nomor 2. Ini. Oke, kita klik dan jadi. Nah, ini kita hapus. Nah, daftar isi sudah jadi. Dia secara otomatis tanpa kita ketik titik-titik satu-satu. Nah, untuk bagian home tadi pada beranda, disinilah kita mengganti jenis teks Times New Roman kah, tapi karena ini Times New Roman, ini ukurannya sesuai, ini rata kiri rata tengah, seperti itu. Baik, setelah membuat nomor halaman di Word, pilih Insert, Page Number, pilih tempat, atas atau bawah nomor halaman, lalu ubah format nomor, klik Page Number, lalu kita pilih jenis nomor, lalu untuk menghapus, kita hapus di halaman pertama, lalu kita klik Design, Different Free Space, lalu mulai nomor dari halaman tertentu. Seperti itu. Nah, cara menggunakan margin di Word, yaitu mengatur margin bawaan, buka down Word, lalu pergi ke tab Layout, lalu klik margins, lalu pilih satu margin bawah. Nah, kalau normal tadi seperti yang sudah saya tunjukkan, bahwa itu ada di atas 5, atau cara membuat margin custom, kita custom margin. Kita pilih sendiri untuk atas, bawah, kiri, kanan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya paparkan dalam menyelesaikan kesimpulannya adalah Microsoft Word adalah perangkat lunak. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan adalah Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata untuk membuat dan mengedit dokumen serta menyediakan berbagai fitur rapi dan mudah dibaca. Nah, kesimpulannya adalah Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata untuk membuat dan mengedit dokumen serta menyediakan berbagai fitur yang membantu pembuatan dokumen menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dibaca. Penguasaan elemen dasar seperti daftar isi, nomor halaman, pengaturan font, serta margin memungkinkan penyusunan dokumen yang lebih profesional dan efisien. Dengan memahami dan menerapkan fitur-fitur tersebut, pengguna dapat meningkatkan kualitas dan penulisan sekaligus mempercepat proses kerja dalam penyusunan laporan, makalah, maupun dokumen akademik lainnya. Sekian presentasi dari saya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Cukup sekian presentasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.